itu. Nah, yang menarik sekarang ini justru kita harus mengamati Amin ini. Dari pertarungan dua gajah katakanlah itu, apakah sang pelanduk ini akan mati di tengah-tengah, apa justru akan menjadi yang menang seperti waktu di DKI? Kan itu yang menarik. Dan potensi untuk menang itu juga bukan tidak ada. Kenapa? Karena pertama, yang sering saya kemukakan di sini, Amin itu mempunyai appeal di dalam soal isu yang sangat disukai oleh orang Indonesia dan terutama Gen Z, yaitu isu perubahan. Tadi dari hasil IPO, Anies Baswedan itu signifikan atau dinamis ini, terutama yang dinamis itu antara kubu Prabowo kemudian juga dengan Mahfud MD. Silakan. Membicarakan hasil survei di Indonesia itu sebetulnya sama aja dengan berteka-teki sendiri. Ya, itu ada politics of survey di Indonesia itu yang harus dibicarakan sendiri sebelum kita kemudian masuk di dalam apakah validitas survei-survei ini bisa dipakai sebagai sumber begitu ya untuk menganalisis realitas politik. Nah, yang menarik buat saya sekali lagi orang yang tidak banyak menggunakan pendekatan positivistik seperti survei dan lain sebagainya itu, dan lebih banyak mempercayai atau menggunakan pendekatan paradigmatik yang fenomenologis, terutama untuk melihat realitas politik Indonesia yang kadang-kadang memang defying the positivistic law begitu ya. Misalnya saja begini ya, dari apa yang sudah didiskusikan tadi aja, kita kelihatan bahwa keraguan terhadap yang namanya survei yang diambil oleh Mas Yusuf ini aja sudah sangat besar. Saya terutama belum apa-apa itu sudah mempertanyakan kenapa yang dipakai contoh itu oleh Mas Yusuf itu adalah survei dari apa tadi itu poll tracking dan kemudian laporan yang terakhir tadi itu ya. SOS ya. Padahal ya kita tahu sendiri bagaimana surveyor ini di Indonesia ini juga mempunyai apa yang disebut oleh Jürgen Habermas itu semacam interest atau kepentingan mereka sendiri yang belum tentu tidak politikal begitu. Walaupun memang semuanya akan mengatakan mereka itu independen. Tetapi faktanya kebanyakan surveyor di Indonesia itu merangkap para konsultan politik. Nah, karena kalau sudah konsultan politik itu agak sulit kalau kemudian dianggap sebagai misalnya kualitasnya akan sama dengan yang dilakukan oleh katakanlah Kompas tadi yang disinggung oleh Pak Henry. Karena tingkat kepentingannya berbeda. Tetapi saya tidak begitu kaget juga oleh Mas Yusuf karena memang judulnya saja sudah memihak Mas Yusuf itu. Yaitu menggunakan istilah Prabowo surveinya naik tajam. Padahal yang dipakai itu ya hanya dua itu tadi. Sementara kalau Anda melihat survei-survei dari tempat lain, bukan begitu ceritanya. Bahkan ada survei yang katanya mewakili hasil seperti itu, malah mengklaim bahwa mereka dimanipulasi SMRC itu. Kalau itu lebih seru lagi manipulasinya, Prabowo udah di atas 40% malahan. Nah, oleh karena itu kalau saya tidak membicarakan dari sisi hasil survei yang dipakai itu, karena saya itu juga masih yakin bahwa ada something wrong, yaitu relasi antara kekuatan politik, kemudian media massa, ya, dan kemudian apa yang disebut sebagai truth di Indonesia ini. Dan media adalah bagian daripada
apa yang disebut Noam Chomsky sebagai manufacturing the truth. Manufacturing consent, bukan the truth. Manufacturing consent. Jadi media-media itu kayaknya selalu lebih suka kemudian menggunakan apa yang dihasilkan survei itu agar supaya seolah-olah yang dikemukakan oleh hasil survei itu truth atau kebenaran dan membuat konsen, kesepakatan publik bahwa memang itulah kenyataan realitas politik yang ada di Indonesia. Padahal sebetulnya enggak juga. Karena kalau kita kemudian melihat secara kritis, yaitu tadi yang dikemukakan Pak Henry antara lain bahwa intervensi dari state, kemudian interest dari para surveyor, dan kemudian partai-partai politik itu juga sangat berperan di dalam menentukan hasil survei. Ya, sehingga ada manipulasi terhadap surveyor, kemudian ada rekayasa sebelum survei dilakukan, diberikan bansos dan lain sebagainya, itu yang bisa kemudian mempengaruhi hasil-hasil survei. Nah, kalau kita kritis misalnya akan muncul pertanyaan, konon kabarnya skema terhadap bansos ini akan diteruskan oleh pemerintah sampai bulan Juni. Nah, padahal kita tahu bahwa bulan Juni ini artinya kan masih akan lama sekali dan itu bisa dipakai di dalam rangka merekayasa proses-proses misalnya seperti survei dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik untuk kemudian dipakai sebagai cara untuk melihat apakah survei di Indonesia ini memang kemudian sangat valid dipakai sebagai untuk apa? Untuk menjaring satu truth, ya, melihat realitas politik. Nah, karena itulah maka saya seringkali malah lebih percaya, dalam tanda petik percaya di dalam hal ini scientifically, pada analisis-analisis yang fenomenologis. Ya. Dan ternyata tidak jelek-jelek amat juga. Misalnya, prediksi saya bahwa kontestan cawapres yang akan berebut suara-suara Islam moderat itu, ya paling banyak itu kalau nggak 2 ya 3, dan ternyata memang 2, yaitu Imin ya dengan Pak Mahfud MD. Ya, kemudian ternyata juga bahwa analisis saya mengenai bagaimana peran dari Pak Jokowi terhadap kontestasi atau kompetisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu juga on the spot, ya, bahwa Pak Prabowo pada akhirnya memang sangat tergantung kepada Pak Jokowi. Nah, itu bukan berdasarkan survei-survei atau apapun, tetapi hanya melihat bagaimana realitas struktur politik dan permainan-permainan yang terjadi di kalangan elit itu, dan kemudian kita lihat dengan realitas kompleksitas dari hubungan-hubungan partai-partai politik kita di Indonesia ini. Jadi dengan demikian, kalau saya ditanya mengenai hasil-hasil riset tadi itu, bagi saya memang semua hasil riset itu tetap mencerminkan bahwa masih cair, Mas, ya. Belum bisa kita anggap sebagai hasil yang sangat yang sudah more or less stabil. Tetapi kalau kita menggunakan pegangan yang sudah sering saya kemukakan di sini, perebutan para pemilih dari basis Islam moderat dan nasionalis, maka memang pertarungan memang boleh dikatakan seperti yang dikatakan Mas Dedi tadi, seru antara para pemilih kubu Prabowo dan kubu Ganjar, karena dua-duanya memang berebut di sana, yaitu pada ceruk yang sama, yaitu ceruk nasionalis itu. Nah, perebutan antara yang Islam moderat itu antara Pak Mahfud MD dan kemudian dengan Imin tidak terlalu akan menjadi berat. Karena apa? Karena more or less dua-duanya itu imbang. Yang satu punya PKB, satu partai yang sangat kuat, yang sudah mempunyai sejarah dan ya katakanlah basis yang kuat sekali di
kalangan Nahdliyin, dan yang satunya adalah Pak Mahfud MD yang selain mempunyai kultur NU juga mempunyai pengalaman, punya kualitas dan punya kapasitas untuk menjaring orang-orang yang mempunyai background masyarakat yang kuat Islamnya seperti di Madura misalnya, di Kalimantan. Jadi pertarungan yang dua ini tidak terlalu berat, tapi pertarungan yang pertama antara yang ceruk nasionalis itu memang akan sangat serius itu. Nah, disinilah maka kemudian ini bagi saya akan ditentukan bagaimana pertarungan merebut elektoral kedua kelompok ini, ya, agar supaya mereka bisa memperbesar ceruknya. Nah, di sini menurut saya untuk sementara konflik antara Pak Prabowo antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu akan sangat berpengaruh, Mas. Nah, kalau Pak Jokowi tetap kekeh tidak bisa kemudian dirangkul untuk kembali ke Pak Bu Megawati, maka kemungkinan ya embolden, dan karena Pak Jokowi mempunyai kekuatan state dan kemudian aparat-aparat negara, maka itu akan dipakai untuk melakukan dukungan kepada Prabowo Gibran di dalam berbagai macam cara, mulai dari deployment dari aparat keamanan untuk membereskan bangsanya baliho-baliho itu, sampai di dalam mengatur bagaimana bansos-bansos itu juga dipakai sebagai alat rekayasa dalam politik. Nah, kalau ini yang terjadi, kemungkinan memang Pak Ganjar bisa kedodoran ini dalam soal kayak begini. Karena mau atau tidak mau yang namanya kekuatan logistik, kalau istilahnya Mas Yusuf ini isinya tas, dalam hal ini mungkin masih akan dimenangkan oleh Pak Prabowo karena didukung oleh state. Nah, saya tidak tahu bagaimana Pak Ganjar dan PDIP akan bisa mengatasi persoalan isi tas ini, karena terus terang saja kita sudah tahu semua bahwa wakil presidennya yaitu Pak Mahfud MD itu bukan orang yang isi tasnya besar, Mas Yusuf, ya. Kalau soal integritas, soal kapasitas, soal keberanian, oke lah, itu sudah jelas, semua orang tahu. Tapi ya Pak Mahfud sendiri juga mengatakan di dalam election di Indonesia, pilkada, kemudian gubernur, kemudian lain, itu kebutuhan logistik itu luar biasa pentingnya. Jadi kalau kemudian ada data-data statistik yang cenderung mengunggulkan kubu Pak Prabowo dan Gibran, ya ini karena mungkin adalah implikasi dari kemampuan state untuk ikut mendukung Pak Prabowo. Nah, kalau soal Gibran, itu justru akan menjadi perkara yang mungkin lama-lama akan lebih cenderung merugikan Pak Prabowo, walaupun itu inevitable karena sudah jelas menjadi pasangan beliau. Kenapa? Karena Gibran itu mungkin di satu pihak adalah menguntungkan karena state bisa ikut membantu Pak Prabowo, tapi di pihak lain Gibran itu juga membawa persoalan legitimasi etik dan kemampuan juga diragukan oleh banyak publik. Nah, jadi nanti taruhannya adalah apakah akan orang Indonesia itu kebanyakan itu rakyat pemilih itu akan menggunakan teori itu, Mas. Pilih terima saja bantuannya tapi pilihnya orang lain itu loh. Nah, itu hanya bisa dilihat dalam ballot box, di dalam bilik pemilihan. Tapi kalau secara realitas ya rakyat Indonesia kan memang sangat membutuhkan bantuan kayak BLT, kayak sembako dan ya akan diterima. Dan itu negara akan sangat kuat membantu itu, apalagi ada justifikasi APBN akan digunakan. Tetapi juga tidak akan pernah tahu bahwa rakyat nanti akan konsisten menerima sembako sambil juga mendukung
apa namanya si calon itu. Nah, yang menarik sekarang ini justru kita harus mengamati Amin ini. Dari pertarungan dua gajah katakanlah itu, apakah sang pelanduk ini akan mati di tengah-tengah, apa justru akan menjadi apa namanya yang menang seperti waktu di DKI? Kan itu yang menarik. Dan potensi untuk menang itu juga bukan tidak ada. Kenapa? Karena pertama, yang sering saya kemukakan di sini, Amin itu mempunyai appeal di dalam soal isu yang sangat disukai oleh orang Indonesia dan terutama Gen Z, yaitu isu perubahan. Dua-dua kontestan, Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu sudah apa namanya masih belum jelas apakah yang mereka omongkan soal melanjutkan Pak Jokowi itu 100% atau akan ada kualifikasi, ada yang akan perubahan-perubahan sedikit lah di dalamnya. Tapi kalau Amin itu sudah jelas. Pokoknya harus ada perubahan. Dan itu sebagai isu saja, itu sudah seperti zaman Obama dulu. Sangat menarik orang-orang terutama kalau kita bicara anak-anak muda. Itu satu. Yang kedua adalah kemampuan dari Amin ini untuk melakukan show of force ya, dan ini dibuktikan di dalam berbagai macam acara yang mereka gelar untuk mendatangkan crowd atau kerumunan. Dan ini menunjukkan bahwa appeal dari calon perubahan ini memang sangat potensial. Nah, yang ketiga yang kemungkinan juga akan selalu diusahakan oleh Amin ini adalah bagaimana mereka mencoba untuk mengimbangi kelemahan di dalam logistik itu dengan upaya-upaya crowdfunding. Nah, crowdfunding inilah yang dulu pada zaman kalau kita menggunakan perbandingan Obama dulu di Amerika yang membuat kualitas dari pemilu zaman Obama itu menarik karena Obama justru menggunakan cara seperti itu. Tidak tergantung kepada konglomerat nasional, tetapi mereka mengerahkan kekuatan masyarakat untuk urunan ya, untuk saling membantu. Nah, ini kalau betul-betul bisa dilakukan oleh Amin, barangkali juga ini akan menjadi appeal yang nomor 3 tadi itu. Nah, oleh karenanya itu, maka saya tidak melihat bahwa hasil statistik ini akan apa namanya nanti mencapai stabilitas di mana misalnya Amin akan terus di bawah. Enggak, saya kira di tempat-tempat tertentu posisi Amin akan bisa naik dan ini akan menjadikan menarik. Jadi pembacaan statistik saya karena saya bukan ahli statistik dan saya lebih cenderung melihat realitas politik Indonesia itu dari kacamata fenomenologis ya seperti itu, Mas. Terima kasih.